Ya, selamat pagi teman-teman dan dokter. Di sini saya Edo Chandra Sinaga, NIM 10.017.159 akan melakukan kegiatan praktikum patologi klinik blok 24 hematologi. Pertama-tama kita lakukan fungsi pena. Nah, untuk melakukan fungsi pena, pertama-tama siapkan alat yang diperlukan seperti kapas, alkohol 70%, semprit, dan penampung darah. Terus bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan alkohol 70% dan diamkan sampai kering. Jika darah yang diambil berasal dari vena fossa cubiti, maka pasang terlebih dahulu ikatan pembendung pada lengan atas dan pasien diminta untuk mengepal dan membuka tangannya berkali-kali. Terus pemasangan bendungan tidak diperbolehkan terlalu erat. Terus tegangkan kulit di atas vena yang akan ditusuk dengan jari kiri supaya vena tidak membengkak. Tusuk kulit dengan jarum dan semprit sampai ujung jarum masuk lumen vena. Lepaskan bendungan dengan perlahan, kemudian tarik pengisap semprit. Letakkan kapas kering di atas serum, kemudian cabut semprit dan jarumnya. Terus bekas tusukannya itu ditekan dan kapas kering tersebut selama beberapa menit. Terus, lepaskan jarum dan semprit dan alirkan darah dari semprit ke botol penampung. Bila menggunakan antikoagulan, darah harus segera dicampurkan dan antikoagulan sampai homogen. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan HB Sali. Nah, untuk melakukan pemeriksaan HB Sali, pertama-tama siapkan semua alat dan reagen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Terus isi tabung pengencer dengan 5 tetes larutan HCl 0,1 sampai garis tanda 2 atau bawahnya. Terus isi pipet sali dengan darah sampai garis tanda 20 mikroliter. Bersihkan pipet sali darah yang masih menempel pada ujung pipet bagian luar. Terus masukkan pipet sali ke bagian dasar tabung pengencer yang telah diisi dengan larutan HCl 0,1 tadi. Terus dialirkan darah dari pipet sali ke dalam tabung pengencer sehingga darah bercampur dengan HCl 0,1 tadi. Terus cegah terjadinya gelombang udara. Terus bilas pipet sali dan dengan larutan HCl 0,1 dalam tabung pengencer yang masih jernih. Terus campur darah yang dengan larutan HCl 0,1 dengan balik sampai terbentuk warna coklat. Terus tambahkan aquades tetesannya demi tetes sambil setiap kali diaduk sampai terbentuknya warna yang sama dengan warna standar. Terus persamaan warna dengan warna standar harus sudah tercapai dalam waktu 3-5 menit setelah darah dicampur dengan HCl 0,1. Terus morfologi darah. Morfologi darah ini pertama-tama kita bisa lihat ada basofil. Basofil ini pada histoplasma mengandung granula. Bentuk granula yang tidak selalu sama, tergantung ukurannya berbeda-beda, berwarna biru, hitam, dan ada yang menutupi inti sel. Terus ada eosinofil, dia ini histoplasma mengandung granula, bentuk bulat dan ukurannya sama besar dan berwarna merah jingga. Distribusi granula tidak menutupi inti sel. Terus ada neutropil batang, neutropil segmen, terus ada limfosit. Nih, kalau limfosit ini bentuk selnya bermacam-macam, berbentuk bulat, memanjang, sitoplasma berwarna biru, bergranula kasar, ukuran tidak sama, warna granula biru, terus inti bulat kadang melekuk kromatin kasar. Terus ada monosit. Kalau monosit ini sitoplasma biru kelabu, kadang pseudo. Terus granulnya halus, ukuran sama besar. Terus fungsi kapiler. Fungsi kapiler ini bisa pengambilan darah pada jari 2 dan 3 dan 4 menggunakan alatnya lancet. Biasanya lancetnya seperti ini. Terus biasanya lancetnya itu tegak lurus pada jari yang akan ditusukkan. Terus SADT. Ini sediaan hapus darah tepi. Pertama-tama kita lakukan letakkan kaca sediaan pada rak pewarnaan dengan permukaan menghadap ke atas. Terus fiksasi sediaan dengan metanol absolut selama 10 menit. Terus teteskan larutan urik di atas seluruh permukaan sediaan, tunggu 1 menit. Terus tanpa membuang larutan urik, teteskan larutan penyegahan pH 0,4 ke atas permukaan sediaan, tunggu selama 5-12 menit. Bila sediaan dengan air, mula-mula perlahan untuk membuang zat warna yang terapung pada permukaan, kemudian dengan aliran keras
untuk membersihkan sediaan dari kotoran. Letakkan kaca sediaan dalam versi vertikal dan biarkan mengering. Itu untuk pemeriksaan SABT. Terus hitung jenis. Hitung jenis ini pertama-tama kita ada 10 mikroskop, kita hitung basofilnya ada berapa, eosinofil, batang, segmen, limfosit, dan monosit. Terus sampai 10, terus ada 10 ini kita jumlah, jadi kita jumlah berapa persen ada basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, dan monositnya. Terus masa pendarahan ini dengan cara IV. Pertama-tama bendung lengan atas dengan sfigmomanometer sampai tekanan 40 mmHg. Bersihkan bagian fides lengan bawah, daerah yang akan ditusuk dengan alkohol 70%. Kemudian biarkan sampai kering, terus tusuk dengan larutan darah pada tempat kira-kira 3 cm di bawah lipatan siku dalam tusukan sampai 3 mm. Jika darah mulai keluar, jalankan stopwatch, isap darah yang keluar menggunakan kertas saring tiap 30 detik. Terus waktu mengisap darah jangan sampai memberi tekanan pada kulit. Terus catat waktu masa pendarahan. Terus ada juga cara duke, yaitu tusuk dengan telinga dengan lancet selama sedalam 2 mm. Terus jika darah keluar, jalankan stopwatch. Terus isap darah yang keluar tiap 30 detik dengan kertas saring. Terus catat waktu masa pendarahannya. Terus masa pembekuan. Ini masa pembekuan kita ambil 5 ml darah, terus kita masukkan ke 4 tabung ini, masing-masing 1 ml. Terus kita hitung 30 detik berapa menit kita miringkan tabungnya. Setiap berapa menit tabung ini menjadi beku. Terus misalnya tabung pertama 22 menit, tabung ketiga 2 menit, tabung selanjutnya 2 menit, dibagi 3 sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2 menit. Jadi masa pembekuannya selama 2 menit. Terus rumplelit itu cara pemeriksaan bendungan. Bendungan lengan atas dengan sfigmometer sampai tekanan 100 mmHg. Jika tekanan kurang dari 100 mmHg, bendungan lengan atas pada pertengahan tekanan sistolik dan diastoliknya. Pertahankan tekanan sampai 10 menit. Jika percobaan dilakukan setelah percobaan masa pendarahan, cara lama bendungan 5 menit. Lepaskan satu ikatan bendungan, tunggu sampai tanda-tanda statis darah tidak ada lagi. Hitung banyaknya petechiae yang timbul dalam lingkaran bergaris tengah 5 cm, kira-kira 4 cm di atas dari fase kubiti. Terus golongan darah. Golongan darah ini pertama-tama kita cantumkan identitas pemilik darah yang akan diperiksa dengan kertas golongan darah, letakkan di atas setiap kotak yang terdapat pada kartu golongan darah setetes darah yang akan diperiksa. Terus tambahkan pada setiap kotak setetes antisera yang sesuai dengan yang tercantum pada masing-masing kotak. Terus campurkan dan antisera pada setiap kotak dengan batang pengaduk. Terus perhatikan ada tidaknya agglutinasi. Mungkin cukup sekian praktikum patologi klinik blok 24 tentang hematologi. Terima kasih.